wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Kesultanan Demak. Saya Kenzo Florencia absen 14. Saya Fatima Azhar absen 9. Saya Almira Mandayarin dari absen 3. Saya Setia Fitri dari absen 28. Saya Mega Yulitasari dari absen 15. Di sini saya akan menjelaskan sejarah-sejarah Kerajaan Demak. Pertama, saya akan menjelaskan pendirian dan masa awal Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Sebelum menjadi kerajaan, Demak merupakan sebuah kadipaten di bawah sebuah kekuasaan Majapahit yang mulai melemah. Raden Patah adalah putri dari Brawijaya VII, raja terakhir Majapahit dari seorang ibu yang beragama Islam. Masa kejayaan Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Putra Raden Patah. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, wilayah Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Demak menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang dominan di Jawa, serta pusat penyebaran agama Islam. Kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Demak. Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadinya perebutan kekuasaan antara putra-putranya, terutama antara Sunan Prawoto dan Arya Panangsang. Sunan Prawoto naik takhta namun kemudian dibunuh oleh suruhan Arya Panangsang. Arya Panangsang kemudian menjadi penguasa Demak, namun kekuasaannya tidak berlangsung lama karena ditentang oleh banyak pihak. Oke, segitu saja. Yang kedua ada raja atau tokoh yang berpengaruh dalam Kesultanan Demak. Yang pertama, Raden Patah dari 1500 sampai 1518, pendiri dan raja pertama Kesultanan Demak yang mengembangkan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa dengan dukungan para wali songo. Yang kedua ada Pati Unus dari 1518 sampai 1521. Raja kedua Kesultanan Demak yang dikenal sebagai Panglima Perang Berani dan berusaha membendung pengaruh Portikus. Yang ketiga ada Sultan Trenggana dari 1521 sampai 1546. Raja ketiga Kesultanan Demak yang membawa kerajaan mencapai puncak kejayaannya. Yang keempat Sunan Prawoto dari 1546 sampai 1549. Raja keempat Kesultanan Demak yang memerintah setelah kematian Sultan Trenggana. Yang kelima ada Arya Panangsang dari 1549 sampai 1554. Raja kelima Kesultanan Demak yang merebut kekuasaan setelah kematian Sunan Prawoto. Yang ketiga ada corak kehidupan Kesultanan Demak yang meliputi aspek sosial, politik, dan mata pencaharian. Yang pertama ada kehidupan sosial. Agama Islam memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Demak yang memiliki struktur sosial dengan sultan dan keluarganya yang berada di puncak hierarki. Keluarga besar dan masyarakat berperan penting dalam menjaga tradisi dan kebiasaan sosial. Yang kedua ada kehidupan politik. Kekuasaan tertinggi dalam Kerajaan Demak adalah Sultan. Kerajaan Demak membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan Nusantara, di antaranya Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Malaka. Meski begitu, Demak juga terlibat dalam perang dan ekspansi untuk memperluas wilayah dan kekuasaannya. Selanjutnya ada mata pencaharian. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Demak ada dalam bidang pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Yang terakhir, ada beberapa peninggalan dari Kesultanan Demak. Pertama, Masjid Agung Demak. Masjid tersebut merupakan peninggalan yang paling ikonik dan penting. Didirikan oleh Raden Patah bersama dengan para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid tersebut menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Kedua, situs kolam wudhu. Di sekitar Masjid Agung Demak terdapat sisa-sisa kolam yang diyakini telah ada sejak masa Kesultanan Demak. Ketiga, makam Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga salah satu wali Songo yang sangat berpengaruh di Demak. Makam tersebut menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi.